Anda masih bersama kami di Liputan Petang. Saudara, salah satu pemimpin daerah yang dianggap berhasil adalah Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini. Tetapi ternyata Risma menolak untuk ikut-ikutan dijadikan capres. Seperti yang kini dirasakan Jokowi. Dari Wali Kota menjadi gubernur dan sekarang digadang-gadang menjadi capres. Saudara, inilah yang dinyatakan Tri Risma dalam sisi lain berikut ini. Saudara, apabila Anda berkunjung ke Surabaya, saat ini Anda akan disambut dengan berbagai bunga yang cantik dan berwarna-warni serta tanaman yang rindang. Nah, sesaat lagi saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan sosok di balik taman-taman kota dan juga pepohonan yang tersebar di penjuru Surabaya. Inilah sisi lain Wali Kota Surabaya, Tri Risma hari ini. Selamat sore. Ibu susah loh nyarinya nih, muter-muter taman. Ibu kayak jalannya cepet banget. Lagi mantau apa sih Bu sebenarnya? Enggak, ini hiburan, lihat tanaman. Oh, hiburan. Iya. Jadi di tengah-tengah kesibukan melihat tanaman jadi hiburan. Ini semua yang milih tanaman aku soalnya. Oh, milih tanaman satu persatu? Iya. Bunga-bunganya semuanya juga? Iya. Ya ampun. Wah, indah. Kalau sebagai ini Bu, ini sebagai wali kota nih Bu. Ini kan di depannya gedung wali kota. Kalau untuk gedung-gedung lain Bu, instansi pemerintahan apa dari Ibu ada? Pokoknya sekarang setiap gedung harus ditanemin pohon dan bunga. Ada nggak sih Bu kayak gitu Bu? Iya. Jadi akhirnya teman-teman juga dari dinas-dinas juga seneng gitu nanam-nanam gitu. Mungkin lihat kok bagus gitu kan. Lihat kok bagus itu akhirnya mereka juga seneng. Gitu. Jadi ikutan gitu. Jadi ya. Ikutan. Jadi ikutan nanam. Bisa ada ini call ya. Saya dari tadi heran nih di sini bentuk apa, saya kira bentuknya mirip aja, tapi ini beneran call ya Bu? Ini beneran. Jadi ini biasanya kita bagi di masyarakat untuk program urban farming kita. Jadi kita bantu gratis gitu untuk warga bisa kembang biakan, namun kemudian bisa dikonsumsi oleh warga. Nah, tapi ini adalah koleksi di Dinas Pertanian. Nah, saya lihat kok bagus kalau dipakai tanaman gitu. Kok cantik gitu ya Bu ya, tiba-tiba jadi seolah-olah kayak kelopak bunga yang sedang mekar tapi raksasa gitu ya Bu ya. Kalau misalnya lagi ke taman nih, biasanya cuman mantau-mantau aja atau pernah ikutan nanam sendiri saking gemesnya gitu Bu? Ya nanam, ya nyiram sendiri. Oh, nyiram. Wah, itu gimana Bu? Kalau ngelihat Ibu pada nyiram pada nyapu? Enggak apa-apa, didiemin aja soalnya biasanya juga nggak mau dibantu. Oh gitu. Pernah nggak sih Bu lagi misalnya jalan-jalan gitu, tiba-tiba ngelihat di tengah-tengah ada taman kok kayaknya berantakan terus turun gitu Bu? Oh, nggak pernah, sering. Sering malah ya? Sering. Paling nggak bisa lihat apa namanya sesuatu apa berantakan, sesuatu kayak gitu. Jadi kayak tadi kayaknya ada sampah jatuh di atas truk sampah kayaknya. Ya udah turun langsung berhenti terus nyapu. Di Doli akhir-akhir ini ada pembinaan gitu ya Bu. Iya. Itu memang ada perencanaan apa sih Bu ke depannya Bu? Ya, saya ingin memberi alternatif untuk pekerja di sana, untuk penghuni di sana, untuk mendapatkan suatu perjalanan hidup mereka dengan cara yang benar gitu ya. Jadi makanya memang saya tahu mereka tidak mudah menerima hal itu, tapi saya yakin ini keputusan yang baik. Kalau enggak mereka bisa terlambat gitu kan. Bu, ini satu lagi nih Bu, tadi saya baru baca-baca di web juga ada soal MRT nih, rencana pembangunan MRT. Gimana tuh Bu, bener ya Bu, kapan Bu akan dibangun? Sekarang ini sedang proses tender ya. Kita terus terang memang kalau di Surabaya kan nggak punya resource apapun. Kita
keuangan kita juga sangat minim gitu. Jadi sekali lagi MRT yang kita buat memang bukan untuk sekedar kami kayak ikut arus atau ikut tren, bukan, tapi memang ini adalah kebutuhan. Dan saya mencoba mendekati kebutuhan itu sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Surabaya. Oke, sebelum sangat padat dari sekarang ya Bu ya, udah ada transportasi publik. Rencananya Bu tahun berapa nih? Kita Rencananya kalau ini lancar mungkin 2015 sudah bisa fisiknya ya dipakai. Sudah 2015 kita tunggu nih nanti ke Surabaya sudah bisa naik monorail gitu ya. Monorail sama tram. Banyak yang menyebut-nyebut Ibu sebagai wali kota berprestasi. Ada nggak sih Bu kira-kira keinginan untuk mungkin lebih terus lagi Bu setelah wali kota ini, seperti misalnya kan kemarin Pak Jokowi gitu dari Solo sekarang udah jadi gubernur DKI, mungkin ada nggak Bu keinginan ke arah sana Bu? Enggak, saya nggak tertarik untuk itu. Oh, belum ya Bu ya, nggak ada ya Bu? Saya nggak tertarik untuk itu karena itu pasti berat ya. Saya juga dulunya awalnya juga nolak ini, tapi ternyata takdir, saya katakan takdir karena sudah saya tolak dengan cara apapun, ternyata Tuhan tetap menunjuk saya gitu melalui teman-teman dari PDIP. Nah, kalau sekarang ditawari saya juga tetap nolak, atau mungkin disuruh saya juga tetap nolak semampu saya. Jadi kalau sekarang begini ya sudah saya nikmati. Jadi belum ada lah Bu ya cita-cita ke depannya itu ingin jabatan lain tuh belum terpikir lah ke arah situ ya Bu. Oke, ini pertanyaan terakhir Bu, khas sisi lain menurut Ibu nih ya. Ini karena Ibu wali kota Surabaya, jadi pertanyaan dimodifikasi. Dua kata Surabaya dalam dua kata menurut Ibu seperti apa? Surabaya lebih baik. Lebih baik. Wah, asik, semoga semoga nih warganya seluruh yang mendengar ya, semoga Surabaya akan semakin jadi lebih baik. Terima kasih Bu atas waktunya. Boleh silahkan setelah ini dilanjutkan kembali bekerjanya. Terima kasih banyak. Demikian saudara, sisi lain Bu Risma kali ini. Sampai jumpa di sisi lain edisi berikutnya. Salam SCTV.